it's about the relationship. Jadi kalau yang sekarang ini bagaimana perasaannya untuk bekerja berdampingan suami dan istri. Kita mulai dengan Bu Afia dulu. Oke. Ini by the way saya dipesenin, saya yang banyak ngomong karena baru dia tadi siang habis ngisi event, Pak. Jadi energinya agak habis juga. Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah how does it feel to work with your husband? Oke. It's the best and the worst of both worlds. Jadi di satu sisi positifnya adalah cepat jadinya, karena setiap isu itu langsung didiskus, kalau perlu sampai jam 1 malam, sampai jam 3 malam, pokoknya kalau misalnya ada masalah kantor, harus tuntas gitu. Jadi besoknya itu udah langsung solving the problem, dan mungkin itu juga yang bikin kita cepat gitu, dari sisi product development, dari sisi kendala bisnis, apa yang kita hadapin itu langsung solve kayak gitu. Atau kita at least udah bisa langsung envision the way out itu cepat. Buruknya ya tadi itu, maksudnya kalau nggak kelar itu bisa, maksudnya misalnya dan ini kalau saya termasuk morning person, dia termasuk night owl, jadi dia baru mikirnya malam, saya lebih encer kalau pagi. Nah jadi kalau jam 10:30 itu saya udah siap-siap tidur, dia terus nanyain ini kalau masalah ini gimana. Nah itu terus harus hati-hati di situ. Jadi intinya ujung-ujungnya menemukan equilibrium sih. Mungkin Pak Fernanda ada yang mau ditambahin. Pak Fernanda ada yang mau ditambahin nggak? Ya, jadi saya pernah dikomentari oleh satu orang teman juga dari startup, ya, atau salah satu visi, saya lupa. Dia bilang bahwa even co-founder dengan spouse atau suami istri itu sebenarnya berbahaya. Dia bilang gitu kan ya. Karena kan antara pembicaraan bisnis dengan pembicaraan keluarga itu bisa nyampur dan bisa, istilahnya bisa aja justru kontraproduktif gitu. Tapi mungkin Pak Ardi, karena yang pertama memang waktu pas sebelum menikah, waktu pas masih berdoa menemukan jodoh ya Pak Ardi, saya memang pengen menemukan jodoh yang bisa membantu saya bersama-sama mengelola sebuah bisnis gitu. Ya, jadi alhamdulillah ternyata ketemu Bu Afia yang juga kurang lebih bisa menerima suami yang penghasilannya itu pas-pasan di awal gitu ya. Karena memang kan ketika kita membangun bisnis tidak ada penghasilan tetap gitu. Jadi waktu itu saya cuma ada penghasilan tetap dari profesi saya sebagai dosen luar biasa, bukan dosen tetap di awal-awal waktu Fast-Ed berdiri. Nah, jadi itu yang kemudian jadi pegangan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan Bu Afia waktu itu bisa menerima keadaannya. Saya banyak sekali mendengar teman-teman yang menjalankan bisnis gitu kan, istrinya tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, ini malah pasangan tidak hanya bisa menerima, tetapi juga malah membantu. Nah, jadi itu dulu yang memang ada satu visi yang sama, bahwa kita akan melalui track jalan hidup seperti ini. Jadi apapun keadaannya di depan, itu tidak usah mengeluh gitu kan, malah saling bantu gitu. Nah, ini juga yang membuat ada feeling toleransi gitu, bahwa istilahnya tuh kita di sini kan saling melengkapi. Jadi saya sama Bu Afia itu boleh dibilang, tadi Bu Afia bilang dia orang pagi, saya orang malam gitu kan. Boleh dibilang Bu Afia lebih otak kanan, saya lebih otak kiri, misalnya gitu. Jadi Bu Afia lebih, misalkan dalam konteks launching produk, itu lebih progresif, lebih cepat. Saya lebih teliti, lebih hati-hati, mempertimbangkan sesuatu gitu kan. Jadi memang itu yang membuat kita bisa saling melengkapi. Terus kemudian tentang bagaimana memisahkan antara kehidupan pribadi dengan bisnis. Nah, ini mungkin
agak membantu ya Pak Ardi. Saya nggak tahu sebenarnya ada korelasi apa enggak. Mungkin karena saya background saya accounting gitu. Dan di accounting itu kan memang kita ada istilah segregating of duty gitu kan. Istilahnya memisahkan antara ini harta pribadi, harta kekuasaan, harta perusahaan gitu kan ya. Atau tugas si A, tugas si B itu clear, jelas gitu. Nah, itu juga yang kita terapkan di rumah gitu. Ya walaupun tidak bisa ideal-ideal banget sih, tetap aja ada masuk ke ranah pribadi, misalkan sebel-sebelan, misalkan kalau nggak selesai masalahnya sampai besok pagi. Tapi biasanya sih nggak pernah berlanjut lebih dari 1 hari gitu. Jadi besoknya kalau nggak saya nyuci piring ya, biar Bu Afia seneng gitu. Gitu sih, memang harus saling memahami lah keadaan masing-masing. Gitu sih, Pak Arya, Pak Ardi. Lebih sering saya nggak mau sebut berantem ya, lebih sering berdebat masalah keluarga sehari-hari atau di kantor nih? Kantor. Pasti di kantor ya? Enggak, maksudnya masalah kantor itu kebawa sampai rumah itu kayaknya founders kan mikirnya ya itu company kita, baby kita juga gitu kan. Jadi ya itu dibawa ke rumah. Kalau masalah rumah malah kita cenderung simple ya, anak cuma 1, terus kemudian visi keluarga juga cenderungnya sama. Jadi lebih banyak argumentasi itu masalah kerjaan sih. Jadi ya kerjaan sudah menjadi part of the family juga gitu ya. Betul. Jadi anak kami itu apal tuh masalah investor, fundraising, istilah-istilah kayak gitu tuh udah jadi bagian dari kosakata harian dia. Kalau anak misalnya lagi libur itu dibawa ke kantor juga atau? Jadi anak kami itu dari umur 2 tahun, waktu saya udah mulai gabung itu udah dibawa ke kantor, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Arya atau Pak Adi ke kantor kami, kenapa nggak pakai sepatu di dalam ruangan, itu sebenarnya bawaan dari waktu bawa anak ke kantor, dia harus, kan waktu itu lagi masa merangkak kan, jadi lantai itu harus bersih gitu. Nah, jadi kita kebiasaan untuk nggak pakai sepatu di dalam ruangan, dan itu kebawa sampai sekarang. Jadi dia beneran besarnya di kantor. Takut ini juga Bang. Ya, jadi dia memang ya karena kita kurang waktunya untuk istilahnya quote unquote untuk mengantar dia ke sekolah, kita pilih sekolah yang waktu itu dekat dengan kantor, cuma jalan kaki. Dan sekarang itu sejak 1,5 tahun yang lalu dia homeschooling gitu, karena memang kita lihat homeschooling lebih praktis ya, dan kita bisa mendesain sekolah dia, kurikulum dia, dan mencari guru yang tepat buat dia. Jadi dan sekarang jauh lebih dekat sih dibanding yang sebelumnya, gitu Pak. Oh, jadi udah homeschooling jauh sebelum anak-anak lain sekarang jadi homeschooling gitu. Iya, dari tahun 2019 dia udah homeschooling duluan. Kalau homeschooling, sorry, kalau Pak Fernanda sama Bu Afia ngelihatnya kalau punya anak ini itu lebih akan punya waktu lebih banyak dengan jadi founders gini, atau kalau sebagai profesional? Itu menurut saya bukan pertanyaan yang black and white ya Pak. Dalam arti memang sebagai founders waktu kita lebih fleksibel, tapi juga sebenarnya lebih menyita waktu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita ngelihatnya work-life integration kali ya istilahnya. Jadi dan balik lagi, jadi waktu memang secara mindset itu kita harus mengalokasikan bahwa ada waktu keluarga, walaupun nggak di-set secara eksklusif gitu, tapi maksudnya sadar bahwa maksudnya tetap bahwa ada kehidupan lain selain
running company gitu. Oke. Oke, back to Adi. Oke, ini next question-nya ini mungkin agak kita naikin a little bit ya. What do you like and hate the most about your husband or wife? Mungkin sekarang mau mulai dari Pak Fernanda Mungkin dulu. as a professional ya, as a Iya, partner, ya. as a founder, Iya, as a co-founder. As a co-founder ya. Mungkin dari kita mulai dari Pak Fernanda dulu. Oh ya. Kalau sudah pada saat berargumentasi ya, terutama kalau saya misalkan timbul ide jam 11 malam, Pak. Itu bisa ditinggal tidur. Toko tutup katanya gitu. Padahal idenya baru muncul jam 11. Nah itu yang kadang-kadang rasanya udah semua ide itu udah di mulut, tiba-tiba harus dimasukin lagi ke dalam gitu kan ya, disimpan sampai besok pagi. Terus besoknya lupa lagi, Pak. Iya. Besoknya lupa lagi. Makanya biasanya yaudah tulis di WhatsApp dulu gitu supaya gitu. jangan lupa. Biasanya Jadi gitu sih. Jadi ada solusinya ya paling nggak ya. Kalau yang paling disukai dari Bu Afia sebagai rekan kerja? Itu tadi Pak, karena saya sama Bu Afia mungkin ada titik strong point dan weakness yang beda-beda gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin saya abai, Bu Afia bisa lihat, atau sebaliknya juga begitu. Sehingga apapun keputusan yang kita bikin itu sudah dilihat dari banyak sisi gitu, nggak hanya dari sisi saya gitu. Tapi pernah nggak sampai apa ya? Deadlock. Iya, deadlock. Enggak sih ya, Bu Afia. Enggak sih. Ya? Kalau deadlock sih nggak pernah. Biasanya tuh yang sering terjadi adalah kita tuh argumentasinya keras, dia argumentasinya keras, saya argumentasinya keras, tapi ujungnya kita nyadar bahwa sebenarnya angle kita sama gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya jadi jarang sih deadlock karena biasanya sih memang kita tahu ujung-ujungnya ini masalahnya A, solusinya sebenarnya B gitu kan. Cuman dia ngelihatnya dari satu sisi, saya ngelihatnya dari sisi lain. Malah yang biasanya terjadi adalah kita saling ngelengkapin bahwa karena angle-nya beda tapi masalahnya yang dilihat sama dan solusinya juga searah. Jadi malah saling melengkapi. Gitu sih. Dan sama sih yang saya nggak suka juga tadi itu jam 11 malam udah ngantuk banget gitu. Terus diajak ngomong masalah yang super kritikal gitu kan, kesel gitu. Jadi hal yang tidak disukai sebenarnya satu hal tapi sisinya berbeda gitu ya. Betul, sama kayak yang ini juga kan, maksudnya yang nggak disukai juga sama tapi sisinya beda. Gitu. Oke, tapi kalau yang disukai mungkin kira-kira sama juga ya? Sama juga. Jadi ya karena mungkin latar belakang kita saling ngelengkapin. Jadi apa namanya ya ngelengkapin aja gitu. Kalau ada satu masalah dia bisa lihatnya dari sisi A, saya ngeliat dari sisi C gitu. Nah tinggal menyelaraskan aja gitu, karena biasanya debatnya justru di situ. Terus setelah udah 1 jam, 1,5 jam, ini sebenarnya sudah sama nih gitu, cuman angle-nya diskusinya berbeda aja. Tapi biasanya kadang-kadang ada nggak orang lain yang menjadi tiebreaker? Nggak ada. Kita solving sendiri. Oke. Oke, mungkin next question mungkin balik ke Ariel lagi. Oke. Ini lebih ke arah nanya apa ya? What are the ups and downs for founding a company, especially in the perspective of you both are working with your spouse? Jadi lebih ke arah ya, apa sih yang up and downs-nya sebagai bekerja sebagai suami istri ini? Mungkin ups and downs-nya. Iya, ups and downs-nya. Ya pastinya karena ini bisnis bersama ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang
kita ngelihatnya masalah yang cukup signifikan, ya berarti ini jadi itu jadi beban kita berdua. Dan ya di situ jadi karena kita juga ini masalah perusahaan dan juga di rumah kita pikirin juga, jadi itu bisa kadang-kadang terasanya lebih berat mungkin ya dibandingkan co-founder yang co-founder yang bukan hubungan atau bukan satu keluarga. Tapi di sisi lain yang tadi saya bilang bahwa satu benefitnya adalah karena kita bisa mendiskusikan masalah itu sampai sepanjang-panjangnya, sampai setuntas-tuntasnya. Jadi kecenderungannya itu bisa solve-nya juga lebih cepat gitu. Jadi itu satu hal. Kemudian juga sisi lain adalah karena ini partner di bisnis dan juga keluarga, jadi kita jadi lebih tahu satu sama lain gitu, dalam hal mengenali satu sama lain itu juga lebih dalam gitu. Jadi journey-nya tuh bareng gitu antara perjalanan membangun perusahaan sama membangun keluarga tuh saling pembelajarannya itu selaras. Dan ya jadi itu cross fertilization knowledge-nya tuh ada gitu Pak. Jadi lebih ke arah kalau misalnya ada sesuatu yang lesson learned dari journey-nya itu berdua belajar terhadap hal-hal tersebut ya jadinya ya. Belajar bareng kayaknya jadinya ya. Betul. Jadi dan lesson learn-nya bukan sekedar dalam hal bisnis, tapi juga kepribadian masing-masing. Oh ternyata misalnya jadi misalnya nih Pak Fernanda tuh cenderung kalau misalnya ngeluarin ide tuh harus verbal gitu kan, dan kalau saya cenderung orangnya visual. Nah, itu kan juga kalau knowledge seperti itu juga penting dalam hal berkeluarga kan, gimana kita sharing ide. Nah, saya ngelihat itu dia di kantor kayak gitu, di rumah kayak gitu juga. Jadi itu juga saling lesson learn-nya tuh dua arah gitu, Pak. I see. Jadi secara ya nggak hanya mengenai startup aja, tapi juga kepribadian masing-masing dan how you handle problems, how you approach to give solution itu juga berbeda. Jadi dari pelajaran yang dijalankan perusahaan itu juga jadi bisa diterapkan juga di rumah kelihatannya juga ya. Iya. Ya. Dan memang kadang-kadang kalau kita ngobrol itu random Pak. Jadi mulai dari misalkan ngomongin pemilihan presiden di Amerika, ngebahas tentang Donald Trump, tiba-tiba ngebahas tentang anak, tiba-tiba ngomong tentang bisnis. Jadi seperti itu istilahnya, cuman memang polanya sama lah, gitu. Nah kalau ini kan karena running company ya, saya cuma go back sedikit ya ke tadi waktu bangun gajian juga nih, mungkin biar kalau misalnya ada yang mau dengerin sharing sedikit. Of course, saya tahu lah bahwa Pak Fernanda dan Bu Afia ini punya sertifikasi ya. Saya nggak tahu sertifikasinya apa. Bisa cerita sedikit nggak mengenai waktu itu? Kan tentunya Pak Fernanda bilang Pak Fernanda background-nya accounting ya. Kalau Bu Afia apa background pendidikannya dulu? Saya MIS dan marketing, kemudian juga MBA. MBA. Nah jadi terus decide untuk jadi sertifikat bersertifikasi HR ya tadi. Betul. Bisa share sedikit nggak itu thought prosesnya waktu itu untuk mengambil seperti itu? Jadi waktu kita udah mulai launching gajian, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk membesarkan company ini. Itu Pak Fernanda dulu yang ambil sertifikasi. Dia tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh harus 110% gitu. Jadi waktu udah kita fokus di HR Tech, saya harus tahu sampai dalam-dalamnya gitu. Ini area apa? Nah, dia ambil sertifikasi. Udah selesai diambil sertifikasi, saya disuruh ambil sertifikasi. Waktu itu saya ngamuk-ngamuk. Udah running startup yang udah full time job.
saya juga ibu gitu kan, full time job juga, ngambil sertifikasi yang itu 3 bulan intens sudah kayak mini MBA sendiri gitu. Jadi itu intensif banget dan ngapain sih saya harus ngambil sertifikasi gitu kan. Tapi balik lagi prinsip dia adalah kalau udah nyebur ya harus nyebur 100% gitu kan. Harus tahu luar dalam gitu. Ini ranahnya apa. Jadi ya udah maksudnya mungkin itu bagusnya kita ya, kenapa kita bisa running company sekian lama adalah kita sama-sama rasional gitu. Jadi walaupun saya nggak suka gitu kan sama saran dia, tapi secara rasional tuh bisa saya terima gitu bahwa iya sih memang benar gitu kan. Jadi ya udah saya jalanin. Jadi seperti itu sih Pak prosesnya kurang lebih. Jadi bahwa kita ngerasa memang itu udah responsibility kita untuk serving our customers, bringing the best return buat investor kita. Jadi ya kita harus tahu ini ranahnya seperti apa untuk memberi yang terbaik. Tapi merasa perbedaan nggak sebelum ambil itu bersertifikasi sama setelah tersertifikasi? Mungkin Pak Fernanda. Iya. Jadi saya sebelum running Fast 8 itu 2 tahun di perusahaan keluarga memang menghandle istilah itu suatu direktorat yang mencakup finance termasuk HR. Nah jadi di situ sebenarnya sudah belajar tentang HR sehingga waktu mendapatkan proyek untuk membuat HR kecil-kecilan waktu itu di awal sekali itu saya sedikit tahu tentang bisnis proses di HR. Nah, tapi waktu saya ngambil sertifikasi, apa yang istilahnya saya lihat, saya dengar, dan saya tahu sebelumnya, itu seakan-akan seperti bisa saya framing dalam sebuah struktur. Mungkin seperti kita ngambil MBA kali Pak ya, istilahnya orang bisa punya pengalaman bisnis yang panjang sebelumnya, tapi begitu dia ambil MBA dia bisa nge-frame gitu kan dalam suatu konsep. Frameworknya itu yang frameworknya betul kita pelajari. Nah kurang lebih sama seperti itu juga waktu mengambil sertifikasi itu, sehingga waktu kita kemudian istilahnya menjelaskan ke orang lain itu juga lebih terstruktur gitu, lebih jelas gitu. Makanya kami berani kemudian membuat suatu unit kan di Gajian namanya Gajian Academy. Jadi di Gajian Academy itu memang kita bertujuan untuk memberikan edukasi betapa pentingnya pengelolaan SDM kepada teman-teman di UKM khususnya gitu. Itu karena kita sudah paham bagaimana praktek maupun bagaimana konsep dari HR yang seharusnya. Nah itu kalau kita nggak ngambil sertifikasi mungkin kita agak rada-rada nggak percaya diri juga kali Pak Arya untuk ngasih lesson ke teman-teman di kalau dari sisi product development-nya kan Pak Fernanda yang mungkin in charge of product development. Dari sebelum dan setelah bersertifikasi ada improvement nggak secara produknya? Ya, jadi waktu pas kita membangun HR platform pertama kali yang masih on project basis, itu kita banyak membangun berdasarkan pengalaman pribadi dengan masukan-masukan dari klien-klien yang rata-rata adalah HR manager, ya kan. Nah, sewaktu kita mulai untuk membangun Gajian, dan di situ saya rasa ini karena memang bukan project basis, istilahnya ini cloud based, di mana saya andaikan waktu itu kalau kita sudah membangun satu aplikasi, dan aplikasi itu kita luncurin terjadi masalah, itu sama seperti kita memperbaiki kapal di tengah laut gitu. Jadi artinya ini harus dipersiapkan secara benar, secara konsep memang ini best practice in HR. Makanya tahun 2016 itu kita ambil sertifikasi. Nah itu yang kemudian menjadi validasi untuk produk-produk di Gajian Pak Arya. Nah itu yang sangat bermanfaat banget waktu kita membangun Gajian di awal. Tapi kalau misalnya best practice-nya itu kan ada ya Pak. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kan banyak
yang memiliki ya berbeda-beda. Nah, kan nanti mungkin ada satu customer A mungkin bisa nggak custom, customer B bisa nggak custom, kan pasti banyak yang menghadapi klien seperti itu kan, Pak. Ya, betul. Benar sekali, Pak Ardi. Jadi memang kita paham bahwa selama kita 4 tahun sebelum membangun gajian, kita sudah menemukan kenyataan di lapangan bahwa setiap perusahaan itu punya policy HR yang beda-beda, gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang yang buruk ya, karena memang policy HR di Indonesia itu tergantung kepada dia industri mana, di stage apa gitu. Nah, justru itu menjadi challenge kita karena sebenarnya framework-nya sama, tapi memang customisasi dari framework itu yang kemudian membuat berbeda. Nah, waktu membangun gajian, karena memang kita menargetkan di awal itu adalah small medium, waktu itu saya masih ingat kita mengadakan riset. Goals kita adalah bagaimana menciptakan aplikasi yang bisa digunakan even oleh restoran Padang gitu kan ya, yang punya sistem pengupahan, ada gaji tetap, ada gaji bulanan, ada gaji 2 mingguan, ada gaji 100 harian, atau ada salah satu konveksi ya yang memberikan gaji kepada karyawannya dibagi dibagi dua term. Ada yang dibayar di akhir bulan dan ada juga sebagian yang dibayar di tanggal 15. Nah, jadi ini cukup variatif, malah tidak standar gitu. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai dasar, kita harus bisa menciptakan suatu aplikasi yang at least bisa memenuhi majority daripada kebutuhan daripada user-user yang bermacam-macam corak tadi, Pak Ardi. Nah, di situ memang yang membuat kita agak lama di dalam mengembangkan gajian, karena kita harus mengconsider istilahnya model seperti apa yang bisa mengcover corak yang beragam tadi. Karena ini kan satu apps, satu aplikasi yang tidak bisa di-custom, cuma bisa di-improve, di mana satu improvement juga akan dirasakan oleh semua user. Jadi kita memang harus nyari satu platform yang itu bisa masuk ke banyak segmen dan banyak corak kebijakan HR. Oke, thank you. Pak Fernanda, kalau saya buat tahu, kenapa Pak Fernanda menyarankan juga Bu Afia untuk ambil sertifikasi tersebut? Padahal kan Pak Fernanda sudah ambil duluan gitu kan. Kalau saya mikirnya, ya kan salah satu aja udah gitu. Supaya ada sparring partnernya, Pak. Oh gitu. Kalau sendiri kan, kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin ini harus dibahas gitu kan, ya Ria harus nyari temen kan, kan lebih lama. Kalau misalkan Bu Afia di rumah langsung bisa bahas gitu. Paling nggak jadi bisa diskusi dengan dasar knowledge yang sama jadinya. Ya, betul. Oke. Jadi pulang dari sertifikasi itu ngebahas tuh modul ini kok kayaknya begini ya, kayak gitu. Jadi ya nggak pernah berhenti, Pak, diskusinya. Karena ini interesting ya, bahwa biasanya kan banyak ada startup yang mulai gitu ya, terus mereka as they build the product, mereka akan rekrut orang yang punya pengalaman di industri tersebut gitu. Jadi untuk sebagai product team-nya juga yang mengerti bisnis proses di industri tersebut. Ya, kalau saya lihat ini Pak Fernanda sama Bu Afia, instead of doing that, ambil sendiri ya untuk lebih mengerti. Ya, kayaknya kalau di pendapat kita adalah sebagai founder, kita yang punya tanggung jawab untuk tahu ujung sampai dari awal sampai akhir. Jadi ya itu sih kenapa kita membuat pilihan itu. Kalau Bu Afia merasa itu nggak ada benefit dalam setelah mengambil sertifikasi itu, bisa jualannya lebih bagus, bisa lebih terstruktur? Iya, karena
balik lagi sama yang seperti Pak Fernando bilang, dengan khusus ngambil sertifikasi di HR itu membuat kita jadi paham framework-nya, framework berpikirnya itu idealnya seperti apa. Kemudian customer kita itu rata-rata framework berpikirnya seperti apa, dan dengan pemahaman itulah kita bisa ngelihat gap-nya di mana gitu. Jadi sekarang itu kondisi market itu rata-rata misalnya mereka baru tahapan rata-rata atau misalnya bahkan per klien saya bisa ngelihat klien yang ini masih dalam tahapan level 2 gitu kan, organisasi HR-nya. Kalau level company yang lain itu udah level 7, dan karena lebih paham peta itulah kita jadi bisa lebih membuat strategi sales yang lebih tajam dan lain sebagainya.